Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 4. Penghasilan pertama. Subuh yang benar-benar segar, tak kalah segar dari Ojan yang baru beres keramas. Ojan sampai bersiul-siul dan tampak sangat bahagia. Segera pria itu menghampiri putra sulungnya yang memang baru bangun. "Dedi, Mommy mana?" Tanya Adam masih sangat lesu sambil mendekap punggung Ojan yang sudah mengembannya. "Mommy masih mandi, kita bikin susu di dapur ya," serkah Ojan sembari membawa baskom berisi beberapa botol dot. Sekali wadah sulfur Adam. Baru keluar dari kamar, Ojan sudah berpapasan dengan Excel yang juga mengemban Sabiru. "Pagi Mas Ojan, bahagia banget," ucap Excel sengaja menunggu Ojan mendekatinya. "Wah, keramas juga ya, brother ipar." Cerianya yang juga sudah langsung membuat sekelas Excel yang selalu kalem sibuk menahan senyum. Mendengar sapaan dari Excel, Ojan langsung mengernyit. "Kok masih manggil Mas sih, brother ipar? Kan harusnya saya yang panggil gitu." Harusnya aku dipanggil Dedek dong." "Yuhu, berasa ABG kalau gini caranya." "ABG-nya hanya sebutan Pak De Ojan, rupanya sudah beda cerita," ucap Azura yang juga baru keluar dari kamar sambil mengemban anak perempuannya. Mendengar tanggapan sang istri, Excel makin sibuk menahan tawanya, meski pada akhirnya ia juga ngakak. Terlebih ketika Ojan juga turut menggoda Azura yang sudah bercadar dengan tudingan baru saja keramas. "Ya iya kan, kalian habis keramas juga kan?" "Ya iyalah, sunnah penuh kenikmatan, masa gak dijalani?" ucap Ojan yang menuduh Azura, tapi dijawab sendiri. "Dedi, aku haus mau susu," rengek Adam. "Oh iya ya, sorry menyori, Adam anak Dedi yang paling ganteng mirip Dedi Kim Ojan. Yuk kita bikin susu yuk di dapur," serkah Ojan sudah langsung sikap. Awalnya Excel dan Azura kompak diam, namun tak lama setelah kepergian Ojan, keduanya jadi cekikikan. Azura sampai menepuk-nepuk gemas punggung sang suami beberapa kali. Apa sih ya, pernikahan mereka mirip keajaiban dunia ya. Namun jika diamati lebih jeli, memang orang seperti Ojan yang Adam dan Rere butuhkan loh yang, ucap Esel di sela tawanya. "Dari awal aku kasih kabar ke Mas Azam kalau akhirnya mereka menikah." "Ya ampun yang." Azura sampai tidak bisa berbicara karena tawanya yang sampai membuatnya menitikkan air mata. "Kenapa?" balas Excel yang menyikapi sang istri dengan sangat manis, menatapnya penuh cinta dengan jarak yang sangat dekat. "Kondangan 50 juta, ucap Azura yang akhirnya bisa mengatakannya. "Kalau dibikin iklan, berarti perlu biaya buat pemasaran kan? Kecuali kalau kita punya orang dalam yang berkecimpung di dunia iklan," ucap Excel. "Tapi enggak ada salahnya, kita boleh bikin akun khusus buat promosi sekaligus pemasaran produk tahu sama tempe kita." Meski tidak begitu yakin, ia mulai memiliki gambaran apa yang harus ia lakukan. Azura yang menatap sang suami dan kebetulan tengah sarapan di sebelahnya, berangsur mengangguk setuju. "Mulai bikin iklan dan penjualan online. Tapi nanti aku minta Mas Akala buat sekalian bantu promo ya Mas. Nanti kita minta dia buat bantu urus iklan secara online saja. Enggak usah masuk televisi. Kecuali produk tahu sama tempenya dibikin makanan. Entah itu jadi keripik, atau malah makanan kekinian." Rere yang mendengar itu dan kebetulan baru kembali untuk memanggil Ojan maupun Adam yang digendong Ojan, tersenyum lembut sembari menatap kakak iparnya. "Maaf, Mbak Azura, sebelumnya." Rere tak jadi meminta maaf apalagi melanjutkan ucapannya, lantaran sang suami mendadak melongok wajahnya. "Dek Rere ngapain maaf? Maaf. Memangnya sudah lebaran, bukannya kemarin baru lebaran haji?" "Aku saja kembali korban perasaan soalnya pas itu. Aku maji jadi jomblo sejati dan belum ketemu Dek Rere tertayang.
Bukan hanya Rere yang langsung tertawa, sebab Excel sudah langsung keselak. Sementara Azura malah menyemburkan makanan di dalam mulutnya. Sayang, Azura yang masih susah payah mengakhiri tawanya dan telah membuat tubuhnya lemas, berangsur menuntun sang suami untuk minum. Segelas air minum miliknya, ia minumkan ke Excel yang wajahnya sampai merah karena pria itu jadi sulit bernapas setelah keselak gara ocehan Ojan. Mas, duduk. Rere yang masih menahan tawanya, berangsur menarikan kursi di sebelahnya dan itu tepat menghadap Excel. Mas, aku diturunin dulu. Mas, rengek Adam yang sudah langsung membuat semuanya apalagi Ojan shock. Sambil menurunkan Adam agar duduk di kursi yang Rere tarikan, Ojan berkata, Mas, kapan aku nikah sama mbakmu? Adam sayang, panggilnya jangan Mas, tapi Dedi. Bengek, liri Azura di sela tawanya. Namun, kejadian kini memang bagian dari pentingnya memanggil orang di sekitar dengan panggilan yang lebih mengutamakan untuk anak agar anak yang belum begitu paham, akan lebih mengikuti dengan panggilan yang sudah dibiasakan. Re, manggilnya jangan Mas lagi. Takutnya kebablasan Adam manggil gitu terus. Ibaratnya, kalau Adam panggil Dedi, berarti kamu juga manggil ke suamimu, Dedi. Ucap Excel lembut berusaha memberikan pengertian kepada Rere yang memang adik kandungnya. Hingga jika melihat masa lalu mereka, sebenarnya hubungan mereka jadi terasa aneh. Karena sebelum menikah dengannya, Azura sang istri yang lebih dulu bertunangan dengan Chiko, malah menjadi istri kedua Chiko. Masalahnya, saat itu Azura baru mengetahui hubungan Chiko dan Rere, tepat di hari pernikahannya ketika akhirnya, Chiko membawa Azura pulang ke rumah bersama Chiko yang ternyata sudah ditinggali oleh Rere. Tak semata karena Rere sudah tinggal di rumah tersebut selama kurang lebih 6 bulan yang mana wanita itu sudah dinikahi secara siri. Namun juga kenyataan Rere yang saat itu tengah hamil besar dan itu kehamilan yang akhirnya melahirkan Adam. Tentu Excel juga tidak lupa bahwa dulu, dirinya yang masih tergabung dengan kelompok mafia Helios, harusnya membunuh Azura, bukan malah jatuh cinta dan berakhir di ikatan pernikahan manis layaknya kini. Meski tanpa hubungan rumit tersebut pula, tabir kehidupan mereka yang sebelumnya belum terpecahkan, tak mungkin bisa terpecahkan dan membuat mereka memiliki kehidupan bahagia sekaligus tenang. Termasuk juga hubungan Rere yang malah dengan Ojan. Kendati demikian, tanpa memandang latar belakang keduanya, Ojan dan Rere apalagi Adam, justru terlihat sangat bahagia setelah keduanya menjadi keluarga kecil dalam sebuah pernikahan. Emang harusnya, Rere. Momi Rere manggil aku juga Dedi. Dedi Kim Oh Yan, nah, kan jadi makin cimiwiu, hahaha. Ucap Ojan sambil meluk gemas Adam yang juga langsung kegirangan. Azura dan Excel sampai bisa merasakan kebahagiaan Adam yang tampak jelas merasa bahagia karena pada akhirnya memiliki Dedi yang sangat peduli. Yang mana, kelucuan Ojan juga tampaknya menjadi kebahagiaan sekaligus hiburan tersendiri untuk bocah itu. Melanjutkan yang tadi, ucap Rere setelah ia, Ojan, dan juga Adam yang duduk di antara mereka, duduk. Ia menatap saksama Azura, kemudian mengabarkan kepada wanita itu, bahwa ia dan Excel berencana membuat olahan keripik tempe maupun kerupuk dengan aneka rasa sekaligus level. Untuk pemasarannya, kita akan mencoba secara online. Banyak kan, usaha makro maupun mikro yang sudah memanfaatkan jual beli secara online. Meski mereka belum punya perusahaan besar, termasuk pemasarannya, kita juga bisa bikin secara online. Niatnya aku mau minta bantuan Mas Akala karena kalau aku lihat, iklannya enggak pernah gagal. Malahan sekarang,
Mbak Nina sampai jadi artis buat setiap produk yang Mas Akala pegang dan hasilnya beneran bagus. Bagus banget, ucap Rere yang berucap pelan, tertata, sekaligus mudah dipahami. Sekelas Ojan yang menyimak, langsung mengangguk paham. Meski sepanjang menyimak, pria itu melakukannya sambil melongo. Beruntung, lalat yang kebetulan melintas tak jadi masuk lantaran takut ke kumis Ojan yang mulai kembali tegar. Oh, berarti nanti aku saja yang jadi artisnya, ya? Nanti aku yang jadi model buat iklan gitu. Kalian enggak perlu cari artis lain. Soalnya wajah ganteng sama cantik itu sudah terlalu banyak. Lain kalau wajah estetik kayak aku. Dan ditambah aku bisa lucu, mereka pasti bakalan lebih tertarik. Yang penting juga, rasa keripik dan segala makanannya wajib dijamin enak. Pasti meledak, kalau tetap enggak meledak, bantingin LPG siram bensin, bakar. Pasti dijamin meledak secara halal, yakin Ojan. Yang awalnya menyimak dengan serius, lagi langsung tertawa berjamaah. Nanti kayak gini. Pokoknya jangan kasih wajah ganteng karena yang boleh lihat wajah Dedi Ohyan ganteng. Hanya Momi Rere tayang. Ucap Ojan lagi dan lagi. Lagi membuat yang di sana lemas sekaligus menangis karena tawanya. Benar juga sih kata Dedi Ojan. Sejauh ini, kita sudah terlalu sering, terlalu biasa melihat model apalagi artis berwajah tampan. Kita beneran butuh yang beda, unik, berkesan, enggak terlupakan pokoknya. Ucap Rere sudah langsung mendapatkan pencerahan. Namun bukan berarti Dedi Kim Ohyan enggak ganteng loh, Mom, ucap Ojan berusaha mendapatkan pengakuan. Mendengar itu, dengan sabar sekaligus penuh kelembutan, Rere menatap suaminya. Tentu, Dedi ganteng. Dedi bersinar dengan cara Dedi dan Dedi beneran spesial. Apalagi Dedi sangat penyayang. Cie, ucap Ojan yang sudah langsung berbunga. Bunga sekaligus tersipu melirik nakal Rere. Tapi jujur ya, Mbak Azura, Broda Excel, kalau istriku si My Wifey sudah muji. Yang ada aku juga langsung degan takut malaikat Israel lewat terus nyamperin dan aku enggak boleh delay lagi. Azura dan Excel sudah langsung mengaku kalah dengan keromantisan Ojan dan Rere. Sejauh ini bersama keluarga barunya di Jakarta, Ojan mendadak merasa ada yang kurang dalam diri bahkan hidupnya. Membuat rasa semangat sekaligus kebahagiaannya menjadi berkurang. Aku kenapa, ya, kok jadi linglung lemes gini? Pikir Ojan yang sudah langsung dikejutkan oleh seruan dari Adam. Dedi, sini, Dedi sudah lihat pembuatan tahu belum? Seru Adam lagi dan kali ini sambil menghampiri Ojan. Adam sudah langsung menggandeng Ojan, menuntunnya ke ruangan sebelah hingga sang Dedi juga menyaksikan pembuatan berbagai jenis tahu dan baginya sangat keren. Lihat itu, Dedi, keren banget kan? Dari semuanya, aku paling suka yang tofu, ucap Adam yang kemudian bertanya. Kalau Dedi, suka yang apa? Bertepatan dengan itu, Rere yang tampak mencari, datang dan langsung tersenyum menyaksikan kebersamaan sekaligus interaksi antara Adam dan Ojan. Yang paling Dedi suka ya Momi Adam, dan bahasa Inggrisnya itu, My Wifey. Yakin Ojan belum tahu jika sang istri sedang di sana. Itu, si Dedi lagi bahas apa? Kok kasih jawabannya gitu? Manis bener. Batin Rere yang kemudian memutuskan untuk menyapa. Ojan yang awalnya tersenyum yakin kepada Adam setelah memberikan jawabannya, langsung syok ketakutan. Dedi kenapa? Tanya Rere tetap tidak bisa membuat Ojan lebih baik. Namun, Adam yang mulai paham kondisi malah tertawa.
Adam sengaja meraih sebelah tangan Rere kemudian menggandengkannya dengan tangan Ojan yang sudah lebih dulu ia gandeng. Selanjutnya, yang bocah itu lakukan setelah sukses membuat kedua orang tuanya tersipu akibat ulahnya, ialah mendorong pelan punggung keduanya. Adam menjadi mak comblang kedua orang tuanya, agar keduanya makin saling sayang. Mommy sayang ke Dedi kan? Terus, Dedi juga sayang ke Mommy kan? Ucap Adam yang begitu ceria. Setelah keliling pabrik termasuk itu meninjau pembuatan keripik tempe dan keripik tahu, Rere membawa keluarga kecilnya ke kebun kedelai di belakang pabrik. Cuaca yang sedang agak mendung dengan semilir angin yang berembus agak kencang, membuat keadaan di sana benar-benar asri. Mirip suasana sawah jika Ojan sedang ikut Sepri dan tentu saja bukannya membantu, tapi justru rusuh. Jadi kangen suasana kampung, kangen Sepri, Binar, Ojin, Hyojin, Eyang Fatimah, Mbak Septi, Mas Andri, Jam yang sok ganteng meski memang ganteng, tapi juga berisik, ucap Ojan lirih kelepasan kesedihannya. Rere yang awalnya sedang mengelus kepala Adam penuh sayang, tak sengaja mendengarnya. Rere bisa merasakan kerinduan mendalam Ojan kepada kampung halaman sekaligus orang terdekatnya. Terlebih sejauh ini, tampaknya Ojan belum pernah benar jauh dari semua yang ditinggalkan dalam jangka waktu lama. Mas kangen kampung sama orang di sana? Tanya Rere. Ojan yang sangat sulit bohong sudah langsung mengangguk sambil mengelus tengkuknya. Keadaan tersebut merupakan tindakan refleksnya ketika ia sedang merasa berat karena kesedihan mendalamnya. Kesedihan mendalam yang ia rasa akibat kerinduannya kepada kampung halaman dan juga orang terdekatnya yang ada di sana. Rere berangsur menggunakan kedua tangannya untuk merangkul lengan suaminya, kemudian memijatnya. Tunggu bentar lagi. Yah, Mas. Masih ada beberapa pekerjaan yang harus aku bereskan dulu. Namun nanti pasti ada waktu buat kita berkunjung sekaligus tinggal cukup lama di kampung. Rere meyakinkan dan detik itu juga, sang suami sudah kembali tersenyum girang. Tapi enggak usah buru. Buru juga enggak apa, Mommy. Apalagi kan, Mommy saja belum sehat banget. Yakin Ojan yang sudah langsung mengkhawatirkan Rere setelah ia kembali ingat bahwa keadaan sang istri belum baik saja. Selain masih meminum obat, Rere yang tangan dan kaki kirinya masih kerap kebas, juga masih harus kontrol rutin. Rere menjalani terapi khusus untuk mengobati tangan dan kaki kirinya, hingga Ojan makin yakin, memang sedang banyak pekerjaan besar sekaligus penting yang harus istrinya selesaikan. Malahan kini, Ojan sudah kembali memasuki dapur produksi keripik dan letaknya ada di bagian ruang paling belakang di pabrik. Ah, seenak ini, serenyah ini, senagih ini, kriuk, like it, ucap Ojan sudah langsung bergaya mempraktikkan gaya promosi layaknya model andal. Rere sudah langsung sibuk menahan tawanya, apalagi ketika Ojan praktik foto untuk ditaruh di bungkus atau label bungkus keripiknya. Bukannya bergaya ganteng, Ojan malah sengaja memamerkan giginya yang agak tonggos. Itu iklan biar banyak yang beli. Atau malah nakutin. Dat, ucap Rere di sela tawanya sambil membekap mulutnya menggunakan kedua tangan guna meredam tawanya. Omong tentang syuting dan jadi artis. Ojan yang sengaja membawa Adam main ke depan pabrik yang lokasinya cukup dengan puncak, malah tak sengaja melihat kehebohan syuting di jalan depan pabrik. Dam, itu ada syuting. Dam, Dedi ikut nyempil apa ya, Dam? Lumayan meski cuma di video kaki. Atau suaranya suruh ketawa mirip hantu yang sedang radang. Serga Ojan bisik kepada sang putra. Namun, Adam yang tidak paham dengan maksud dadinya, hanya melongo sekaligus menatap Ojan penuh terka.
Meski pada akhirnya, Adam mau saja digendong Ojan untuk ikut nyempil ke acara syuting. Wah, syuting sampo ketombe. Liri Ojan melongok persis di sebelah kamera. Padahal, syuting masih berlangsung yang mana ia sengaja nyengir, hingga giginya yang putih berkilau sukses membuat sutradara yang awalnya akan mengomel, jadi terpesona. Gokilnya, sekitar 20 menit kemudian, Ojan disuruh kembali nyengir di depan kamera yang fokus mengarah kepadanya, dan posisi kembali menyamping. Wah, batin kameramen maupun sang sutradara langsung suka dengan gaya Ojan yang pintar gaya. Cut, nanti tinggal diganti wajah sama tubuhnya pakai si Jeffrey, ucap sang sutradara yang mengacungkan kedua jempol tangannya kepada Ojan. Detik itu juga Ojan kegirangan. Meski beberapa kemudian, setelah iklannya kembali disempurnakan oleh model utama, ia hanya bisa memasang wajah pasrah. Ini buat kamu, bayaran syuting tadi, sudah sana pergi, ucap seorang kru yang memberikan selembar uang 5.000 lusuh kepada Ojan. Uang 50.000 juga yang membuat Ojan seolah mendapat rezeki nomplok. Ojan menerimanya dengan perasaan tak percaya. Kemudian, ia juga memamerkannya kepada Adam yang tetap ia pangku. Meski kini ia tengah duduk sila di pinggir jalan aspal yang agak basah. Dan beberapa menit kemudian, kenyataan Ojan yang lari kegirangan sambil menggendong Adam, malah mengusik konsentrasi sang sutradara. Tuh orang, kok jadi pengen bikin film tentang bapak berkebutuhan khusus yang ditinggal istrinya dan harus mengurus anaknya. Persis gambaran dia dan anaknya, ya. Andai sudah ada ide, wajib dia juga sih yang jadi pemeran utamanya. Pikirnya mendadak menemukan inspirasi brilian. Di lain sisi, Ojan yang memang sangat berisik dan sampai menularkannya kepada Adam, membawa sang putra ke alfa terdekat. Ojan yang tak memegang uang selain uang 50.000 yang baru ia terima sebagai bayaran syutingnya, membeli 2 es krim contong pilihan Adam. Adam memilihnya dengan sangat antusias di tengah kenyataan bocah itu yang terus saja kegirangan. Ini buat Adam. Satu lagi buat Mommy. Ayo kita ke Mommy. Makasih banyak Dedi. Girang Adam yang kembali bersemangat karena Ojan menggendongnya sampai berlari. Berbeda dengan Adam yang kegirangan. Apa yang Ojan dapatkan untuk hari ini justru membuat air mata Rere tak hentinya berlinang. Terlebih setelah Ojan menceritakan semuanya. Juga nota maupun kembalian dari uang selaku penghasilan pertama Ojan. Yang Ojan berikan semuanya kepadanya. Suamiku, ya Allah, Masya Allah. Aku seberuntung ini punya suami yang beneran pengen kerja agar dia bisa kasih nafkah terbaik buat keluarga kecilnya. Batin Rere sampai terseduh. Seduh hingga Ojan termasuk Adam yang awalnya asyik menikmati es krim contongnya, jadi bingung sendiri. Bersambung.